kasih. Selamat pagi teman-teman. Ya, ini merupakan kesempatan yang baik sekali bagi kita pada hari ini hadir bersama kita abang, bapak, kakak Ferdinand Lolo, ya, atau Ferdinand Andi Lolo. Beliau ini satu kampus saya. Jadi kampus dengan teman-teman yang kemarin kan ada di FAUI. Angkatan berapa dulu kan? 86 ya. Bang Ferdinand ini angkatan 86, saya 89. Nah, satu hal yang sangat melekat di dalam ingatan saya tentang Bang Ferdinand ini, kalau jalan kemana-mana selalu sama seseorang. Nah, itu saya sangat melekat juga. Seseorang itu anak Fakultas Hukum juga, namanya Kak Dewi. Sampai sekarang memang kalau kita dulu di Fakultas Hukum nggak jauh-jauh cari jodohnya, karena ya ada cukup di situ. Anak teknik aja suka datang ke mencari, gitu ya. Suka mencari anak teknik ke Fakultas Hukum. Sebelum diambil anak teknik, kita ambil duluan. Gitu. Nah, sebelum kita mulai nanti dari pembahasan presentasi, mungkin kalau Bang Ferdinand boleh cerita sekilas tentang latar belakang, Bang. Jadi pendidikan, lalu kemudian setelah pendidikan bekerja di mana, dan beberapa pendidikan yang sudah dialami, dan sampai saat ini profesinya sebagai apa. Silakan, Bang. Baik, terima kasih. Saya panggil Daniel aja ya. Menjadi mahasiswa Fakultas Hukum, mungkin apalagi sebagai mahasiswa Kristen itu pasti banyak masalah ya. Apalagi kalau kita kuliah di tempat-tempat yang tidak berbasis Kristiani, di universitas negeri misalnya, itu akan banyak masalah. Tapi harap kita ingat bahwa masalah yang sekarang itu nothing. Kalau saya sama Daniel ketemu sekarang, kita bicara, kita akan tertawa mengingat 20-25 tahun yang lalu. 20-25 tahun lalu kita tidak akan tertawa. Masalah-masalah itu begitu sulit, terutama di Fakultas Hukum UI. Tapi sekarang kita tertawa. Jadi ingatlah, jika Anda punya masalah sekarang, Anda pikir 10-20 tahun lagi Anda akan tertawa mengingat masalah Anda sekarang. So, no problem. Baik, nama saya Ferdinand Andi Lolo. Saya masuk Fakultas Hukum UI tahun 1986. Kemudian keluar saya bekerja. Saya ingin melanjutkan S2 melanjutkan master saya. Cuma waktu itu biaya dari orang tua tidak cukup, karena orang tua saya juga pegawai negeri. Kemudian saya bekerja beberapa lama menabung sedikit uang. Kemudian saya ke Amerika dengan harapan saya akan bisa bekerja di perusahaan di perusahaan induk saya di sana. Ternyata saya punya masalah, saya tidak punya izin kerja. Jadi saya sudah jauh-jauh ke sana, sudah tinggalkan pekerjaan di sini, tidak punya izin kerja. Saya kemudian menjadi apa? Saya menjadi illegal imigran. Menjadi illegal imigran di sana. Saya kerja di restoran. Jadi kalau malam itu saya bekerja di restoran sampai jam 11 malam. Kalau siang itu saya bekerja di semacam kebun ya, yang punya restoran itu punya kebun. Disitulah saya belajar TOEFL, di situ untuk bisa ambil S2. Dan saya meminjam TOEFL itu, buku TOEFL itu dari public library, dari perpustakaan. Dan Anda tahu kalau dari perpustakaan itu tidak ada yang bersih buku itu. Sementara kalau untuk pelatihan TOEFL kan mesti latihan. Gimana mau latihan kalau jawabannya sudah ada di situ? Jadi kerjaan saya itu apa? Menghapus. Untung yang pinjam itu adalah kebanyakan orang Asia, orang Korea dan Jepang. Mereka cukup baik mengisi jawaban itu dengan pensil, tidak dengan ballpoint.
itu dihapus, kemudian saya kerjakan. Jadi di sela-sela istirahat makan saya kerjakan itu. Setelah beberapa lama saya kemudian ikut tes TOEFL. Tes TOEFL-nya itu di Los Angeles yang namanya Staples Center. Kalau Anda penggemar LA Lakers, disitulah home-nya LA Lakers. Itu ikut tes TOEFL di situ. Dapat nilainya cukup untuk melanjutkan. Nilai saya sekitar 620 something gitu, cukup untuk melanjutkan. Uang hasil kerja saya cukup. Kemudian saya ke Australia di situ. Kenapa ke Australia? Karena dananya itu tidak cukup untuk sekolah di Amerika, jadi ke Australia. Di Sydney saya masuk di University of New South Wales di Sydney. Kemudian juga yang sekarang menjadi istri saya masuk di University of Sydney. Jadi kita kerja sambil kuliah, dan setelah selesai itu terjadilah peristiwa Mei 1998. Saya ingat hari itu, peristiwa Mei itu adalah besoknya saya di wisuda, peristiwa itu terjadi. Besok di wisuda terjadilah peristiwa Mei itu. Terjadi begitu, saya di wisuda dan menjadi pembicara tamu waktu itu adalah Jose Ramos Horta, yang sekarang menjadi Perdana Menteri Perdana Menteri Timor Leste, atau sekarang sudah menjadi Perdana Menteri. Namanya reformasi, ceritanya reformasi. Tentu saya semangat dong. Pulang dari sana, saya tidak hanya sebentar di swasta. Ketika kejaksaan membuka, saya masuk ke kejaksaan. Singkat cerita, saya di sana sampai 12 tahun di kejaksaan. Saya terakhir itu di namanya Gedung Bundar. Itu adalah divisi khusus, di situ tindak pidana khusus, terutama yang menangani korupsi. Saya adalah satuan khusus anti korupsi di situ yang pertama. Setelah 12 tahun berkarir di situ, kemudian saya pindah ke Dignas. Sekarang saya di Universitas Indonesia, tapi tidak di Fakultas Hukum, di FISIP, di Kriminologi. Saya mengajar di situ. Saya juga mengajar di Universitas Pelita Harapan dengan istrinya Daniel Korea. Jadi ketemu lagi di situ Universitas Pelita Harapan. Sekarang saya juga menjadi konsultan ahli di kejaksaan tentang aset recovery. Mereka ingin mengembangkan aset recovery. Kalau Anda ingat bagaimana KPK bergerak menyita harta Irjen Joko Susilo, itu modelnya sama di kejaksaan, sama seperti itu, dan mereka menghasilkan lebih banyak, cuma tidak terekspos karena KPK lebih populer dari kejaksaan. Kejaksaan juga populer, but sometimes for all the wrong reasons gitu populernya. Jadi bukannya for good things, kadang-kadang dia jadi notorious untuk hal-hal itu, tapi tidak semua di kejaksaan, tidak semua, karena itu kan satu institusi yang besar, selalu ada hal-hal yang baik di situ. Jadi kita akan melihat dua hal itu, hal yang baik dan hal yang kurang baik. Tapi kembali lagi, kalau Anda berminat masuk kejaksaan, saya tidak menakut-nakuti atau tidak mempromosikan, saya tidak punya kepentingan untuk menjual itu, cuma meletakkan dalam perspektif yang menurut saya konkret, sehingga Anda bisa menentukan, Anda bisa memilih. Tapi yang pertama akan saya katakan bahwa menjadi jaksa itu harus lebih kepada panggilan. It's not walk in the park, itu bukan jalan-jalan di taman, itu pekerjaan-pekerjaan yang berisiko, penuh hal yang banyak, dan kadang-kadang itu adalah thankless job, pekerjaan yang orang tidak berterima kasih, atau sudah setengah mati juga tidak berterima kasih, belum lagi remunerasinya. Jangan bayangkan dengan kalau Anda di law firm seperti Daniel gitu, lain, beda gitu. Tapi itulah yang penting sekarang adalah pilihan. Anda harus punya pilihan, dan ini saya akan memberikan sudutnya. Sekarang ada tinggal pilih. Nanti akan banyak pembicaraan yang akan sangat bermanfaat. Kejaksaan itu bukan hanya sekedar korupsi itu hanya bagian kecil
bagian kecil dari kejaksaan. Jadi kalau mau dilihat itu fungsi KPK semua itu bisa diambil oleh satu unit kejaksaan. Tapi ada beberapa banyak unit lain yang tidak dimiliki oleh KPK. Kemudian kalau dilihat spektrumnya, itu spektrumnya jauh lebih luas dari KPK. Kita tidak hanya bicara korupsi, tapi kita bicara mengenai tindak pidana yang sangat luas. Jadi kalau secara organisasi itu kejaksaan dipimpin oleh seorang jaksa agung dan dibantu oleh wakil jaksa agung. Jaksa agung dan wakil jaksa agung ini adalah unsur pimpinan dan harus diingat walaupun institusi kejaksaan itu adalah institusi sipil, tapi itu sangat bergerak dalam hierarki militer yang sangat ketat. Banyak mereka punya seragam, mereka punya unit-unit, mereka semua bekerja seperti polisi. Bedanya adalah mereka tidak bersenjata. Senjata jaksa itu hanya pena, tapi pena itu bisa lebih berbahaya dari senjata. Kalau dia menandatangani eksekusi matilah kan itu, tidak perlu pakai senjata. Dan jaksa itu adalah eksekutor. Cuma kalau Anda lihat beberapa hari yang lalu ada 3 terpidana mati yang dieksekusi. Itu yang eksekusi kan pasukan Brimob ya, pasukan Brimob. Tapi sebenarnya itu yang eksekutor adalah jaksa. Cuman karena jaksa tidak dilatih menggunakan senjata, makanya diserahkan kepada Brimob. Kalau jaksa yang mengeksekusi itu tidak mati-mati itu terpidananya, makanya diserahkan kepada ahlinya. Tapi Brimob itu tidak bisa bergerak kalau tanpa jaksa. Baik. Ini ada jaksa agung, wakil jaksa agung itu dibantu oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ada yang human resources. HRD itu ada di pembinaan di sini. Kemudian ada intelijen. Intelijen itu namanya juga intelijen, jadi tidak pernah bergerak, terlihat. Itu tugasnya untuk mengantisipasi. Tapi intelijen di sini bukan intelijen seperti yang lain. Ada intelijen tempur, ada intelijen untuk hal-hal yang lain. Tapi kalau di sini ada intelijen justisial, jadi terkait dengan pengamanan hukum. Itu adalah di sini. Itu jam intelijen. Kalau intelijen ini kalau di Polri ada, di KPK tidak punya intelijen. Mereka hanya mengandalkan sumber-sumber intelijen dari PPATK. PPATK itu bukan lembaga penegak hukum ya, itu adalah lembaga intelijen. Jadi itu informasi yang diberikan itu adalah informasi intelijen. Artinya apa? Intelijen harus rahasia. Jadi kalau pimpinan PPATK bicara di forum tentang perkara, itu sudah menyalahi. Harusnya mereka tidak terlihat, nama juga intelijen. Kalau terlihat namanya selebritis, bukan intelijen kan? Itu di situ. Kemudian ada namanya Jampidum. Jampidum ini adalah jaksa agung muda tindak pidana umum. Artinya apa? Dibagi dua. Ada tindak pidana umum, ada tindak pidana khusus. Tindak pidana umum itu adalah semua tindak pidana, tapi tidak termasuk misalnya korupsi atau pelanggaran HAM. Itu masuk tindak pidana khusus. Jadi semua masuk di sini. Kenapa Gayus jadi masalah? Pertanyaannya kenapa Gayus jadi masalah? Karena Gayus adalah pegawai negeri, pegawai pajak, penyidik pajak. Seharusnya dalam berkas perkara Gayus itu harus ada dakwaan mengenai korupsi, dan itu dihandle oleh tindak pidana khusus. Tapi ketika perkara itu masuk tindak pidana umum, itu dihandle oleh Sirusinaga, jaksa Sirusinaga. Saya pernah bertugas beberapa waktu dengan Sirusinaga. Itu waktu terjadi kerusuhan di Dili. Kerusuhan di Dili pasca jajak pendapat yang diusulkan oleh Presiden Habibie. Itu saya pernah bertugas dengan Sirusinaga beberapa. Jadi saya cukup kenal dengan beliau. Di sini Sirusinaga tidak memasukkan unsur korupsi itu, sehingga itu diberlakukan unsur-unsur tindak pidana umum. Dan ketika unsur-unsur tindak pidana umum diberlakukan, itulah kemudian
diolah di situ. Itu yang menyebabkan Gayus pada waktu itu bisa bebas. Kalau dibuat dakwaan berlapis, itu Gayus lebih susah bebas di situ. Ini yang Pitsus. Jadi kalau kemudian masalah pelanggaran HAM, apakah itu tahun 1965 tentang PKI atau kemudian Trisakti lah yang dekat ini, atau pelanggaran HAM yang gimana, pelanggaran HAM yang berat, itu ditangani oleh Jampitsus. Jadi yang penyidiknya adalah Jampitsus, jangan salah, bukan Komnas HAM. Jampitsus adalah penyidik di situ. Kemudian ada juga Jamdatun. Jamdatun ini lebih mirip ke law firm. Waktu saya membuat disertasi doktor saya di University of Auckland, setelah S2 saya masuk, kemudian dapat scholarship dari pemerintah New Zealand. Saya berangkat ke Auckland University, itu menulis disertasi. Disertasi saya agak tidak terlalu lazim, karena kalau membuat disertasi kan berarti harus membuat sesuatu yang baru. Kalau sama saja apa bedanya, sedangkan skripsi saja. Hari ini saya menulis tentang korupsi, tapi korupsi kan masih banyak. Saya menulis tentang korupsi di kejaksaan. Saya orang kejaksaan menulis tentang korupsi di kejaksaan gitu. Dan sampai sekarang, saya kembali sebentar. Sampai saat ini kejaksaan itu memiliki 12.000 pegawai, 8.000 diantaranya adalah jaksa, dan 1 PSD. PSD ini sudah nggak ada lagi sekarang, dia sudah keluar. Cuman saya PSD di situ waktu itu. Dan saya menulis tentang itu, dan mereka jaksa tidak pernah menggubris tentang disertasi yang saya buat di situ. Itu saya menyorot tentang bagaimana pola rekrutmennya. Jadi kalau ada yang berminat kejaksaan, Anda paling tidak harus tahu bagaimana pola rekrutmen yang ada sekarang. Karena itu ada yang normatif, ada yang di bawah tanah. Itulah. Ada yang di atas, ada yang underground, sama seperti penegakan hukum kita. Di atas semuanya berjalan baik, tidak ada badai, tenang, tapi di bawah itulah di situ ada manuver-manuver. Nah, di Jamdatun ini itu adalah mereka mengatakan ini jaksa pengacara negara, perdata dan tata usaha negara. Jadi kalau negara punya masalah, itu mereka akan represent. Jadi itu mereka akan melakukan gugatan atau menerima gugatan, itu mereka akan melakukan perlawanan. Jadi mirip law firm di situ. Cuman banyak BUMN yang masih memakai law firm. Kenapa? Karena kualitas jaksa pengacara negara seringkali masih di bawah, dan tidak terlalu banyak perkara-perkara besar yang ditangani. Tapi ada satu perkara besar itu yang pernah dimenangkan, yang terakhir ini adalah Yayasan Pak Harto. Itu sampai berapa triliun. Kebetulan saya juga salah satu anggota tim di situ. Itu kita berhasil memenangkan perkara itu yang benar. Dan kemudian ada juga namanya Jamwas. Jamwas ini adalah pengawasan jaksa muda, pengawasan, jadi dia akan mengontrol semua di luar dalam. Itu sebenarnya tugasnya adalah meminimalisir terjadinya pelanggaran, baik pelanggaran etika atau pelanggaran administrasi misalnya bolos, tidak pernah masuk kerja, itu di situ. Pelanggaran yang lain, kawin lagi atau gimana. Jadi yang umur jelas nggak bisa jadi jaksa karena disyaratkan hanya bisa satu istri di situ. Itu peraturan. Walaupun mungkin agama membolehkan, tapi peraturan melarang. Itu hanya boleh satu di situ. Di sini pengawasan. Kemudian juga melihat jaksa-jaksa yang memeras, jaksa yang mempelintir perkara, itu semua di sini. Kemudian juga ada namanya Badan Diklat. Badan Diklat ini adalah mencetak jaksa-jaksa atau kemudian meningkatkan profesi. Kemudian ada Kejaksaan Tinggi, ada sekitar 33. Kemudian ada Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri itu adalah ujung tombak. Ujung tombak itu ada hampir 400 ya. Kemudian ada 86 itu cabang Kejaksaan Negeri di sini. Kemudian juga ada beberapa yang di luar. Itu ada atas kejaksaan. Atas kejaksaan itu ada satu di Bangkok. Oh, ada dua, satu di Bangkok, kemudian ada satu lagi di Hong Kong. Dan diusahakan akan ditempatkan beberapa lagi atas kejaksaan, tapi tergantung dari kemampuan pemerintah untuk anggaran. Karena apa? Kalau jaksa di atas kejaksaan itu gajinya beda dengan jaksa di sini. Karena itu standarnya Kementerian Luar Negeri sama standar
Jadi kalau dia ditempatkan di Eropa, standarnya Eropa, standarnya Euro. Kalau dia ditempatkan di Amerika, standarnya Amerika. Kalau ditempatkan di Thailand atau di Singapura, beda, standarnya beda. Thailand atau itu di sini atas kejaksaan. Jadi kalau Anda yang ingin masuk kejaksaan itu ada perkuat bahasa Inggris Anda, perluas wawasan Anda, dan ini kesempatan terbuka lebar untuk menjadi atas kejaksaan. Kemudian ada juga yang dikaryakan, banyak dikaryakan. Jadi ketika Anda kalau masuk menjadi jaksa, bukan hanya menjadi jaksa toh, Anda bisa dikaryakan ke beberapa tempat, apa gitu, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kelautan, ke PPATK. Kepala PPATK itu M. Yusuf adalah jaksa, atau juga ke Kumham. Anda bisa juga diperbantukan ke KPK. Jadi sangat luas, sangat luas. Jaksa bisa diperbantukan di KPK, tapi orang KPK tidak bisa diperbantukan di kejaksaan, tidak bisa. Di kementerian di tempat, banyak tempat, di semua kementerian bisa. Itu yang dikaryakan. Kemudian ada juga penugasan temporer. Itu kalau misalnya ada kejadian-kejadian khusus, itu ada penugasan temporer. Ada juga yang ex officio, karena posisinya sebagai jaksa maka dia menempati posisi di situ. Ini struktur organisasi secara ringkas. Jadi fungsi jaksa itu luas, bukan hanya sekedar menegakkan hukum. Karena Anda harus ingat bahwa hukum itu bukan hanya sekedar hukum. Karena apa? Hukum itu adalah norma, set peraturan. Tapi ketika dijalankan ke masyarakat itu harus berinteraksi dengan masyarakat. Karena itu Anda juga harus memperluas wawasan Anda, tidak hanya sekedar hukum. Kalau tidak, Anda itu adalah sarjana hukum nanti kalau keluar dari sini. Kalau keluar dari universitas, dari lulus, itu bukan sekedar tukang. Anda itu ahli. Oleh karena itu Anda harus punya pengetahuan lebih. Kita melihat betapa luasnya fungsi kejaksaan. Tadi sudah saya katakan itu mengenai fungsi intelijen. Fungsi intelijen itu sebenarnya ditujukan untuk fungsi intelijen justisial, tapi juga bisa untuk kepentingan politik di masa lalu. Seperti di zaman Soeharto, itu adalah untuk kepentingan politik. Waktu zaman Pak Harto, itu ayah saya kebetulan seorang jaksa. Kalau ikut pemilu itu tidak pernah boleh di TPS di sekitar rumah, padahal ada. Itu harus ke kantor kejaksaan, pilih di sana. Keluarga kejaksaan harus pilih di kantor kejaksaan. Itu hampir 100% itu Golkar masuk di situ. Kalau ada yang pilih PDI atau P3 itu ketahuan. Entah bagaimana caranya mereka bisa melihat dari kartu. Mereka bisa ketanya, itu kerja saya apa kerja intelijen? Bisa tahu. Ini pilih PDI atau dana, bisa dipastikan karirnya nggak akan melangkah jauh dari situ. Itu kerja intelijen. Tapi banyak hal yang lain. Sebetulnya juga kalau kerja intelijen baik itu benturan horizontal itu bisa diminimalisir, karena mereka sudah bisa memprediksi hal-hal yang seperti itu. Karena ada berbagai kepentingan, jadi ini tidak jalan. Juga ada fungsi penyelidikan. Tadi saya katakan spektrum jaksa itu luas. Kalau dari hukum acara pidana itu dari ujung sampai ujung ada jaksa. Kalau polisi hanya ada sebagian kecil di depan, penyelidikan polisi. Tapi di tengah tidak bisa, karena tengah itu adalah fungsi penuntutan. Tidak bisa di situ. Kalau di KPK mengatakan bahwa fungsinya ujung sampai ujung seperti kejaksaan, betul, tapi harus Anda ingat bahwa yang menjadi eksekutor di sana dan menjadi penuntut umum di sana adalah jaksa yang ditempatkan di KPK, karena pada prinsipnya jaksa adalah satu. Jadi walaupun itu jaksa ada di KPK, walaupun itu jaksa ada di mana, itu adalah jaksa satu. Jadi dia not belong to KPK, mereka bukan properti KPK, tapi attached ke KPK. Jadi jaksa itu adalah satu, dan itu adalah mereka punya keterikatan bonding tersendiri, pride tersendiri di situ. Nah, kalau penyelidikan ini hanya untuk perkara-perkara yang ditangani oleh yang bisa di perkara-perkara tindak pidana khusus seperti korupsi atau pelanggaran HAM berat.
itu di penyelidikan. Kalau di tindak pidana umum seperti yang saya jelaskan tadi, jaksa tidak berperan di situ. Di zaman HIR, yang HIR itu hukum acara pidana Belanda, itu masih dimungkinkan. Tapi kemudian di-cut ketika Pak Harto naik, kemudian dikeluarkan Lakuhap 1981 di-cut. Itu seharusnya satu sistem yang, karena sebenarnya kejaksaan itu adalah Central of Integrated Justice System, Central of Integrated. Ini dipotong-potong oleh zaman Pak Harto, sehingga dengan demikian polisi sendiri, jaksa sendiri, hakim sendiri. Kenapa jaksa dipotong di situ? Karena perannya terlalu besar, dan Pak Harto tidak bisa mengkontrol. Karena jaksa adalah bagian dari kekuatan sipil. Pak Harto bisa mengontrol militer karena dia adalah secara ex officio adalah panglima tertinggi TNI, bisa mengontrol militer. Tapi kalau jaksa tidak bisa dikontrol oleh Pak Harto. Oleh karena itu, bagaimana caranya dia mengontrol? Pintar. Jadi, like it or not, Soeharto is a genius. Jadi dia mengontrolnya bagaimana caranya? Pertama itu polisi tadinya kan ada di bawah jaksa, dipisahkan, polisi dipisahkan, kemudian jadi unsur penyidik sendiri, sehingga hubungan jaksa berkurang, tidak bisa dikontrol lagi. Hubungan antara jaksa dengan polisi pada saat Pak Harto itu hanya seperti tukang pos, jadi jaksa hanya mengantar berkas dari polisi ke hakim, padahal tadinya tidak seperti itu. Jadi polisi kemudian dipisah. Ketika polisi dipisah, kemudian polisi diambil, dimasukkan ke dalam ABRI. Jadi kan kemudian dia menjadi militer. Jaksa bagaimana? Jaksa tidak bisa, harusnya kan dia independen. Walaupun dia itu bagian dari eksekutif, tapi dia menjalankan fungsi yudikatif, harusnya dia independen. Pak Harto kemudian merubah yang namanya dui fungsi, dan kemudian juga mengkooptasi jaksa agung. Jaksa agung itu dia kooptasi, dimasukkan unsur militer. Ketika dimasukkan unsur militer, maka secara tidak langsung Pak Harto bisa mengontrol jaksa agung. Gimana caranya? Jaksa agung itu pangkatnya biasanya adalah Letnan Jenderal bintang 3. Panglima ABRI adalah Jenderal bintang 4. Tentu Jenderal bintang 3 tunduk pada Jenderal bintang 4. Jenderal bintang 4 tunduk kepada Presiden. Disitulah bisa dikontrol satu. Yang kedua, bagaimana lagi caranya mengontrol? Kontrolnya adalah melalui Golkar. Semua menteri yang masuk ke dalam kabinet harus punya afiliasi ke Golkar, termasuk jaksa agung. Artinya apa? Partai Baru bisa mengontrol kejaksaan dari dua sisi, dari segi militer bisa, kemudian dia mengontrol juga dari segi politis. Apa efeknya? Sangat besar. Kan tadi saya katakan bahwa hierarki di kejaksaan adalah hierarki militer. Walaupun institusi sipil, tapi hierarki militer dan sangat ketat. Merah kata jaksa agung, merah kata jaksa di bawah. Biru kata jaksa agung, biru kata jaksa di bawah. Karena hierarki kontrol yang sangat tinggi, kemudian ada namanya prinsip jaksa adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan. Artinya apa? Ketika siapa yang bisa mengontrol jaksa agung bisa mengontrol seluruh jaksa. Siapa yang bisa mengontrol seluruh jaksa bisa mengontrol jaksa. As simple as that. Makanya selalu perkara yang melawan pemerintah tidak pernah dimenangkan oleh lawan. Kan pemerintah selalu menang. Jaksanya terkooptasi, hakim terkooptasi, polisi terkooptasi. Kemudian kita lanjut, itu penyidikan juga sama, itu hanya untuk tindak pidana khusus. Ada lagi fungsi penuntutan. Fungsi penuntutan ini kalau sekarang adalah kembali menjadi fungsi kontrol. Fungsi penuntutan di sini, berkas-berkas dari penyidik, apakah itu dari PPNS. Anda semua sudah belajar hukum acara pidana kan ya? Iya, oke. PPNS, apakah dari penyidik Polri dan segala macam itu masuk, itu ke penuntutan. Jaksa yang kemudian akan melihat apakah konstruksi perkara ini kuat atau tidak. Itu perkara itu bekerja di sini itulah hal yang sangat menarik, sangat exciting. Karena apa? Anda bertemu hal baru hampir tiap hari. Anda bertemu hal baru, dan ketika Anda bertemu hal baru belum tentu Anda paham, Anda mengetahui hal itu. Jadi akhirnya Anda harus terus belajar. Bertemu hal baru Anda belajar, bertemu hal baru Anda belajar, dan Anda tidak pernah pintar. Di situ, Anda hanya menjadi biasa tapi tidak pernah pintar.
bertumbuh, itu kemudian berkembang terus begitu. Itulah ketika kalau anda jadi jaksa kemudian menghayati ini,